Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Nur Maulidia dalam acara Liputan 38. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan 3 berita terkini dan terpercaya. Berita pertama datang dari dunia perfilman. Kini, film animasi pendek Nila akhirnya dirilis online di saluran YouTube Rus Animation Studio. Sebelumnya, Nila sudah diputar terlebih dahulu dalam Jogja Netpack Asia Film Festival di tahun 2024. Berdasarkan pantauan Liputan 38, animasi Nila sudah ditonton lebih dari 323.452 kali di YouTube. Nila berkisah tentang seorang gadis penenun asal Sumba yang mengejar mimpinya untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Perjalanan Nila tidaklah mudah. Ia harus berlari dari benang ke lapangan, dari tradisi ke ambisi. Namun dengan akar yang kuat dan keberanian dalam melangkah, Nila percaya bahwa mimpinya adalah harapan bagi banyak perempuan muda lainnya. Nila adalah karya dari 265 siswa jurusan animasi dari SMK Raden Umar Said Kudus, Jawa Tengah, dan dikerjakan selama lebih dari 1 tahun. Film animasi ini dibuat guna memberikan motivasi pada perempuan muda di Indonesia untuk mau bermain sepak bola. Berita selanjutnya datang dari dunia kebudayaan Indonesia. Keris yang tersebar di seluruh Nusantara dan mancanegara dipamerkan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Pameran digelar oleh Kementerian Kebudayaan bersama Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia atau disingkat dengan SNKI. Pameran ini diselenggarakan tepat pada momen penetapan keris Indonesia jadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 25 November tahun 2024 kemarin. Pameran ini turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa Djumario. Dalam kata sambutannya, Fadlizon mengatakan bahwa keberadaan keris bukan hanya ada di Pulau Jawa, namun keberadaannya telah menyebar ke seluruh Nusantara, seperti Bali, Lombok, Sulawesi, dan Kalimantan. Selain di Nusantara, Menteri Kebudayaan juga menyatakan bahwa keris telah tersebar ke beberapa negara, seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di akhir sambutannya, Fadlizon berharap pameran ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Berita terakhir masih dari dunia kebudayaan Indonesia. Wayang Potehi, seni tradisional yang kaya akan sejarah dan nilai-nilai semakin jarang terdengar gaungnya di Indonesia. Namun Syarifah Syifaur Rahmah memilih untuk mendalami dan melestarikan seni ini. Syarifah menjelaskan, wayang Potehi berasal dari Tiongkok dan memiliki arti boneka kantong. Mulanya, seni ini hanya ditampilkan di kelenteng, namun seiring berjalannya waktu, pertunjukan wayang Potehi mulai merambah ke ruang publik lainnya, seperti mal hingga sekolah. Ketertarikan Syarifah terhadap wayang Potehi bermula saat ia belajar di Rumah Cinta Wayang atau Rumah Cinwa, sebuah komunitas seni di Depok, Jawa Barat yang didirikan oleh dosennya, Dwi Woro Retno Mastuki. Di sana ia pertama kali mengenal wayang Potehi sebagai hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Baginya, karakter wayang Potehi yang beragam menjadikan seni ini memiliki daya tarik tersendiri. Selain itu, cerita-cerita yang dibawakan juga erat dengan nilai kehidupan, misalnya kisah Sun Gokong atau Si Jin Kui. Syarifah menghadapi tantangan besar saat belajar menjadi dalang wayang Potehi. Salah satunya adalah ia dituntut agar memahami bahasa Hokkien untuk suluk atau nyanyian pembuka dalam pertunjukan wayang Potehi. Syarifah bertekad untuk terus melestarikan wayang Potehi. Melestarikan wayang Potehi berarti menyelami budaya yang jauh berbeda dengan dirinya. Sebagai perempuan muslim berhijab dan bukan keturunan Tionghoa, penampilannya saat menjadi dalang sering mendapat komentar negatif. Oleh karena itu, Syarifah dan Rumah Cinwa punya strategi untuk mengenalkan wayang Potehi ke khalayak luas. Melalui media sosial, Rumah Cinwa memperkenalkan wayang Potehi kepada khalayak muda. Tak hanya mementaskan cerita-cerita klasik, Rumah Cinwa juga menghadirkan cerita-cerita yang relevan dengan masyarakat Indonesia. Bagi Syarifah, melestarikan wayang Potehi adalah tanggung jawab besar. Oleh karena itu, Syarifah dengan Rumah Cinwa tak dapat melangkah sendirian. Sekian 3 berita yang telah saya sampaikan. Saya Nur Maulidia, pamit undur diri dan sampai jumpa.